Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng Amarket. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang Initial Public Offering. Cara lengkap berinvestasi untuk pemula. Sebelumnya, pernah dengar teman kamu heboh cerita soal perusahaan X yang katanya mau IPO? Atau mungkin kamu lihat berita tentang antusiasme investor menyambut perusahaan baru yang melantai di bursa. Istilah IPO, saham perdana atau go public lagi sering banget kita dengar. Tapi, apa sih sebenarnya IPO itu? Dan yang lebih penting, gimana caranya kita sebagai investor pemula bisa ikut pestanya? Apakah pasti untung? Tenang, di video ini kita akan kupas tuntas semuanya. Mulai dari apa itu IPO, kenapa menarik, apa risikonya, sampai panduan langkah demi langkah cara membeli saham IPO. Pastikan tonton sampai habis. Baik, apa itu IPO? Jadi IPO adalah proses saat perusahaan swasta berubah menjadi perusahaan publik. Orang-orang seperti kita bisa membeli sahamnya dan menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut. Dana yang terkumpul dari penjualan saham inilah yang akan digunakan perusahaan untuk berkembang. Singkatnya, IPO itu sama dengan perusahaan jual saham perdana ke publik untuk dapat modal. Kenapa IPO begitu menarik? Nah, jadi kenapa setiap ada IPO, orang-orang itu heboh banget? Ada beberapa alasannya. Nah, yang pertama, potensi keuntungannya cepat. Harga saham IPO seringkali ditetapkan lebih rendah untuk menarik investor. Tidak jarang, di hari pertama perdagangannya, harga saham bisa langsung melonjak naik signifikan. Di Indonesia, kita kenal istilahnya ARA, atau Auto Reject Atas. Kedua, ikut dalam cerita pertumbuhan. Dengan membeli saham IPO, kamu berkesempatan menjadi bagian dari perjalanan sebuah perusahaan besar sejak awal. Kamu berinvestasi pada masa depan perusahaan tersebut. Selanjutnya, wajib tahu ini resiko investasi IPO. 1. Harga bisa anjlok, kembali dari ARA. Harga saham yang juga bisa langsung turun drastis setelah listing. Ini bisa terjadi jika harga penawarannya ternyata terlalu mahal atau sentimen pasar sedang buruk. 2. Hype vs fundamental. Kadang sebuah IPO ramai hanya karena ikut-ikutan atau FOMO, fear of missing out. Bukan karena perusahaannya benar-benar bagus. Ketika hype mereda, harganya bisa kembali ke nilai wajarnya, yang mungkin lebih rendah. 3. Tidak dijamin dapat saham. Walaupun kamu sudah pesan, belum tentu kamu dapat jatah saham sesuai keinginanmu. Apalagi jika peminatnya membludak. Proses ini disebut penjatahan atau allotment. Kemudian, selanjutnya tutorial lengkap cara membeli saham IPO. Langkah pertama, kamu harus punya rekening efek di akun sekuritas. Ini syarat mutlak, kamu harus punya akun di perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar di OJK. Langkah kedua, kenali platform eIPO Indonesia. Sekarang semua pemesanan saham IPO di Indonesia terpusat di satu sistem. Langkah ketiga, riset mendalam. Baca prospektus. Ini adalah kitab suci sebelum kamu membeli saham IPO. Prospektus adalah dokumen resmi yang berisi semua informasi tentang perusahaan. Selanjutnya langkah keempat, proses pemesanan atau order. Jika sudah yakin, kamu bisa langsung melakukan pemesanan melalui sistem eIPO. Kamu akan melewati beberapa tahap. Yang pertama, book building atau penawaran awal. Kamu memasukkan minat pemesanan di rentan harga yang ditawarkan. Kemudian offering, penawaran umum. Setelah harga final ditetapkan, kamu bisa mengajukan pesanan. Selanjutnya, allotment atau penjatahan. Ini bisa menentukan
Ya, kamu dapat berapa banyak saham. Kemudian yang terakhir listing. Hari di mana sahamnya resmi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kamu bisa mulai menjual dan membelinya di pasar. Nah, ini tips untuk pemula. Yang pertama, gunakan uang dingin. Jangan pakai uang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Mulailah dengan nominal kecil yang kamu siap jika terjadi risiko. Jangan FOMO. Kalau kamu tidak mengerti bisnisnya atau merasa fundamentalnya kurang kuat, lebih baik lewatkan saja. Akan selalu ada IPO lainnya. Tentukan tujuanmu. Apakah kamu mau jual cepat di hari pertama untuk capital gain atau mau simpan untuk investasi jangka panjang? Strategi ini akan menentukan kapan kamu harus menjual. Jadi, itulah panduan lengkap mengenai IPO. Menarik bukan? Tapi hanya jika kamu melakukan dengan riset yang matang dan pemahaman akan risikonya. Kalau kamu suka dan melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu di episode belajar bareng Amarket selanjutnya.